Ini ya, waktu guru kami nasihatin tentang yang ini tadi, itu izin sekali lagi kita tidak menyebutkan nama. Pernah kejadian di Bandung, ada yang pejabat daerahnya lah ya, tokoh penting di daerahnya, didapati meninggal di hotel remang-remang tanpa busana dengan sesama jenis. Punten, Cina nggak meninggal. Punten, meninggal lagi homoan nggak pakai baju. Guru kami ngajak mikir kayak gini waktu itu. Coba pikirin ya, bayangin Allah yang segitu maha pengampun, maha penyayangnya. Mungkin gak sih Allah matiin hambanya yang dia sayang dalam keadaan sehina itu, kalau itu dosa dia yang pertama kali? Enggak. Kalau udah sampai matinya lagi kayak gitu, punten, pasti karena udah saking seringnya, tapi gak tobat-tobat. Itu pun kadang masih Allah tolong dengan pertolongan yang pertama dulu, dibuka aibnya. Dibuka aib. Ya. Sehingga akhirnya kita suka salah fokus ya. Contoh, artis kebuka aibnya, dia stres. Kenapa dia stres? Salah fokus. Karena yang dia pikirin fokusnya follower saya hilang, endorsean hilang, kontrak sinetron hilang. Padahal kan salah fokus. Harusnya setiap kali aib kebuka yang lebih sering dipikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Itu lebih penting. Netizen kembali cinta, tapi dia nggak tobat-tobat, repot, masih mendapat murka Allah. Netizen masih mencaci, menghujat, tapi udah tobat nasuha, Allah udah ampunin, selamat. Siapa yang bisa nyelakain? Mudah Allah turunkan ketenangan. Ada Allah jarang. Seumur hidup saya sendiri ketemu orang yang mungkin dapat kepahitan, bahkan dianya sendiri mengakui ini saya akui azab saya kok, karena memang saya pernah bikin dosa ini itu. Tapi gak pernah sekalipun nemu dia baru pertama kali ngelakuin dosa, sekali-kalinya langsung kena masalah kayak begitu. Pasti keulang ya. Bener gak? Kalah judi aja berungkat. Ketika ditanya kenapa kamu kok bisa sampai sehancur ini, utangnya sebanyak ini, ketika ditanya nggak ada yang ngejawab, ini saya baru pertama kali judi. Enggak, pas udah berlarut-larut. Gak ada orang pertama kali judi baru dia masuk 10.000 langsung ketabrak mobil. Enggak, jarang sekali itu ya. Jarang ya. Karena ya begitulah, Allah tuh memang ngasih waktu ya. Kalau sekiranya habis dosa nggak langsung mati, ya itu dia Quran surat 35 surat Fatir ayat 45. Ayat surat 35 Fatir ayat 45, satu ayat sebelum Yasin itu ayat terakhir ya, ayat 45-nya. Walau yu'akhidullahu bin-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kurang lebih terjemahannya, kalau sekiranya manusia berbuat dosa, kontan hukumannya saat itu juga. Contoh, nyuri kesambar petir, mati detik itu juga misalnya. Maka kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti apa? Satu, nih kita nggak ada yang luput dari dosa. Dua, aslinya kita tuh pantas mati gara-gara dosa kita, terutama yang lagi ngomong gitu. Tapi kenapa kita masih ramai kumpul kayak begini? Walakin diakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka sampai waktu yang ditentukan. Ditungguin sok maka. Izin mengutipkan, pernah nemu ini riwayatnya memang dari Imam Al-Baihaqi, tidak sesahih dari Bukhari, Muslim dan Kutubus Sittah, kitab yang 6, tapi kita masih bisa ambil faedah dari dalamnya. Al-Qamaqah, Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan bahwa Allah itu setiap kali seorang hamba bermaksiat, Allah meminta malaikat untuk menahan penanya untuk tidak langsung ditulis. Sehingga kalau dia sempat bertobat sesegera mungkin, maka Allah memerintahkan untuk malaikat tersebut tidak jadi menuliskan dosa. Boleh lihat juga di Ali Imran ayat 135, coba lihat. Quran surat 3 Ali Imran ayat 135. 135.
Ya. Di ayat 133-nya kan yang dari wasari'u ila magfiratin, ya, terkait bahwa Allah menyediakan surga, ya, surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, ayat 133-nya. Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi kepada siapa saja? Orang-orang di nomor ayat 134, tapi termasuk di orang-orang di ayat 135. Surga seluas langit dan bumi itu disediakan kepada siapa? Ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, sebut saja dosa. Nah, bahasa Quran tuh gitu. Dosa itu diperhalus menjadi zolim kepada diri sendiri. Karena setiap kali kita dosa, yang rugi bukan Allah, tapi kitanya. Jadi aslinya setiap kali kita maksiat, yang rugi itu kita. Kita lagi zolim ke diri sendiri. Ya. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau zolim kepada diri sendiri, dia segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Lihat, orang ternyata yang ditawarin surga oleh Allah, di sini nggak disebutin semuanya harus yang rajin sholat sehari berapa ratus rakaat dulu, harus yang sedekah minimal berapa miliar dulu, tapi bahkan disebutin di 135-nya. Surga yang tadi di ayat 133 disebut seluas langit dan bumi, termasuk tersedia bagi ayat 135, bagi siapapun dari kita yang berdosa, tapi setelah beres dosa kita langsung ingat Allah terus tobat.